Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, sepertinya kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 11 1 Farmasi akan melakukan sebuah penyuluhan tentang penyakit mah. Nah, sebelum kami masuk tentang materi penyuluhan ini, kami akan mengenalkan diri dulu nih, masing-masing dari kami. Karena kan kata orang kan, kalau belum kenal kan nggak sayang ya kan. Nah, perkenalkan, nama saya Praja Setianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan jadi seorang narator pada penyuluhan kali ini. Selanjutnya, tentu saja saya tidak sendirian, karena ya kalau penyuluhan sendirian pastinya nggak asik kan. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelas 11 1 Farmasi. Ini yang pertama, silakan perkenalkan dirinya Kak. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Ratu Shalasifa. Perkenalkan, nama saya Fitria Pangestu. Perkenalkan, nama saya Nairofina Syaputri. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Sima. Perkenalkan, nama saya Mailani. Perkenalkan, nama saya Octavia Nadia Fernanda. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Ya, itulah orang-orang yang akan menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan pada bulan hari ini. Mungkin masih banyak kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih nggak tahu nih, kenapa alasan kami itu ingin menjelaskan atau melakukan penyuluhan tentang penyakit mah. Ya, bisa dilihat di PowerPoint di depan ini. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2016, Indonesia memiliki 430 juta penderita penyakit mah atau gastritis. Dan Indonesia menjadi negara yang keurutan keempat sebagai negara yang memiliki penderita mah atau gastritis terbanyak di dunia. Dari PowerPoint-nya kalian bisa lihat ya sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak nih masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan lambungnya. Dari sini kalian bisa lihat betapa banyaknya manusia atau masyarakat di Indonesia yang sangat tidak acuh dengan kesehatan lambungnya. Jadi disinilah kami ingin menyampaikan sebuah materi, menyampaikan ilmu yang semoga saja nantinya akan bermanfaat buat kakak, abang, ibu, bapak sekalian, supaya nantinya kita bersama bisa tercegah nih dari penyakit mah. Karena banyakan orang ini tidak peduli dengan penyakit mah itu karena nggak menganggap penyakit mah itu sepele. Ya penyakit lambung ya biasa gitu kan, terkena oleh semua orang golongan. Tapi mereka nggak tahu nih, apa sih bahayanya penyakit lambung itu, apa sih sakitnya orang kena penyakit lambung itu. Jadi supaya tidak memperpanjang waktu dan bapak ibu sekalian dan kakak abang tidak bosan dengan materi atau penyampaian kami, kita masuki saja materi yang pertama, yaitu pengertian atau apa itu penyakit mah. Baiklah, materi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nanda Amelia Pratiwi. Kepada Nanda Amelia Pratiwi dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit mah. Mah adalah penyakit yang langsung menyerang pada lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tersebut muncul karena adanya kelebihan larutan HCl pada lambung yang menyebabkan iritasi pada lambung. Yang kedua, bagaimana mah bisa terjadi? Karena peningkatan tingkat keasaman pada lambung yang membuat peradangan pada usus 12 jari, iritasi pada lambung, erosi atau luka pada lambung. Baiklah, di sini kakak, ibu dan bapak semua bisa melihat perbedaan antara lambung sehat dengan lambung kelebihan HCl. Lambung kelebihan HCl, lambungnya terdapat banyak cairan HCl. Dan juga ada lambung penderita mah, lambung yang mengalami peradangan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu gejala penyakit mah yang akan dijelaskan oleh Rizky Padliputra. Kepada Rizky Padliputra dipersilakan. Nah, tadi sudah dijelaskan gimana apa penyebabnya penyakit mah tersebut dan juga bagaimana lambung-lambung yang sehat dan lambung yang terkena penyakit mah. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja gejala-gejala penyakit mah tersebut.
Tentunya gejala-gejala tersebut akan kita rasakan pada diri kita sendiri. Nah, gejala yang pertama yaitu ada nyeri pada ulu hati. Terus yang kedua ada tidak nafsu makan dan mual dan muntah. Terus ada lagi pusing dan lemas. Dan juga detak jantung berdebar atau berdetak sangat kencang. Terus kembung atau begah itu juga bisa menjadi gejala penyakit MAH karena kembung bisa dihasilkan oleh kelebihan HCl dalam lambung. Terus juga keringat yang berlebih seperti misalnya hanya berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa saja kita banyak mengeluarkan keringat. Mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada gejala sakit MAH. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah penyebab penyakit MAH. Penyebab penyakit MAH itu ada dua. Yang pertama itu pada kondisi umum dan yang kedua adalah pada kondisi tertentu. Baiklah, di sini yang pada kondisi umum akan dijelaskan oleh Ratu Salasifa dan yang kedua adalah untuk yang kondisi tertentu akan dijelaskan oleh Putri Dia Pangestu. Kepada keduanya dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan untuk kondisi umum. Untuk poin yang pertama itu adalah pola hidup tidak sehat. Apa sih pola hidup tidak sehat itu sendiri? Pengertian pola hidup tidak sehat itu sendiri adalah kebiasaan buruk yang akan berakibat buruk juga kepada diri kita sendiri. Nah, contoh-contohnya itu apa aja sih? Contohnya itu seperti telat makan, telat tidur, sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang asam sebelum kalian itu mengkonsumsi nasi terlebih dahulu. Nah, selain itu ada juga faktor lain yang akan mengakibatkan asam lambung kalian itu akan naik, yaitu kecemasan dan stres. Nah, jika sering stres itu akan berakibat 2 kali bahkan sampai 4 kali kalian akan berisiko terkena GERD. Nah, pada saat kalian cemas itu produksi naik asam lambung kalian itu akan 3 kali lebih cepat daripada biasanya. Nah, kali ini apa aja sih contoh-contoh makanan dan minumannya itu? Nah, contoh makanan minumannya itu yang pertama itu seperti makanan yang berlemak, coklat, terus minumannya itu yang kopi, bersoda, beralkohol, yang makanannya mengandung garam. Nah, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat kali ini. Lalu lanjut ke teman saya. Baiklah, yang kedua adalah kondisi tertentu. Poin yang pertama adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penyebab infeksi bakteri Helicobacter ini adalah adanya Helicobacter pylori di dalam lambung. Bakteri ini dapat menyebar melalui kontak mulut atau air liur antara penderita dengan orang yang sehat, melalui kotoran yang tidak dibersihkan dengan benar, dan konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri. Oleh karena itu kita harus mencegah atau menghindari penyebaran tersebut. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun, reaksi dari autoimun ini bisa menjadi penyebab salah satunya. Biasanya dimulai dari peradangan lambung atau gastritis. Berkaitan dengan hal ini, sistem imunitas tubuh justru menyerang lapisan dinding pada lambung yang mengalami pada lambung dinding yang sehat dan tidak terdapat gangguan. Akhirnya sel yang menyusun lapisan lambung pun akan mengalami kerusakan, salah satunya adalah sel parietal. Padahal sel ini seharusnya memiliki tugas untuk menyerap vitamin 12 di dalam tubuh. Secara tidak langsung, gangguan autoimun akan memicu terjadinya masalah pada penyerapan vitamin 12 yang bisa berujung pada anemia. Yang ketiga adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa golongan obat yang dapat menimbulkan sakit MAH yaitu ascorbate, alkohol, aldendronat, kisapride, kodein, preparat besi, metformina, dan obat anti-inflamasi non-steroid atau bisa disingkat menjadi NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug. Selain itu juga beberapa golongan antibiotik, kortikosteroid, teofilin, dan askilat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baiklah, seperti yang kalian sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, berikutnya adalah apa saja pembagian dari penyakit MAH itu. Yang pertama, pembagian penyakit MAH itu ada dua, yaitu yang pertama adalah MAH akut dan yang kedua adalah MAH kronis.
Selanjutnya, mah akut akan dijelaskan oleh teman saya Rania Putri Sima dan mah kronis akan dijelaskan oleh teman saya Mailani. Kepada keduanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mah akut. Mah akut adalah mah yang muncul secara tiba-tiba akibat peradangan pada dinding lambung dan bersifat sementara. Mah akut ini mudah dideteksi dengan gejala-gejala berikut. Mah akut ini dapat dideteksi dengan gejala yang pertama ada muntah darah, yang kedua ada nyeri di perut bagian atas, yang ketiga adanya rasa kembung, yang keempat hilangnya nafsu makan, yang kelima kotoran atau tinja yang berwarna gelap, dan yang terakhir muntah darah. Faktor penyebab dari mah akut ini yaitu akibat luka yang terinfeksi bakteri atau virus, kondisi stres, karena kondisi stres ini dapat meningkatkan produksi asam lambung, makanan dan minuman tertentu seperti makanan-makanan pedas, berminyak, dan minumannya yaitu minuman beralkohol, minuman berkafein, dan minuman bersoda lainnya. Dan yang terakhir ada merokok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mah kronis. Mah kronis adalah mah yang berlangsung dalam periode lama, berulang dan serius. Mah kronis ini biasanya disebabkan akibat mah biasa yang didiamkan. Mah kronis ini jika tidak ditangani bisa berakibat radang usus, kanker usus, dan bahkan kematian. Mah kronis juga dapat dideteksi dengan menggunakan metode endoskopi. Nah, di samping itu adalah gambaran dari metode endoskopi. Terlihat jaringan mukosa lambung seperti atrofi atau mengecil, dan terlihat tanda-tanda keganasan atau kerusakan parah. Berlangsung lebih dari 6 bulan. Mah kronis juga memiliki beberapa tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Tipe A dapat disebabkan oleh sistem imun yang merusak sel dalam lapisan lambung. Kondisi mah kronis ini dapat memicu penyakit anemia, kanker, dan defisiensi vitamin. Yang kedua ada tipe B yang disebabkan oleh aktivitas bakteri Helicobacter pylori yang berlebih dapat merusak lapisan lambung. Mah tipe ini dapat memicu penyakit ulkus atau luka, kanker, dan perut. Yang ketiga ada tipe C yang disebabkan oleh zat kimia seperti non-steroid, alkohol, dan atau cairan empedu. Kondisi ini juga dapat memicu erosi dinding lambung dan pendarahan. Baiklah, itulah tadi pembagian atau macam dari banyaknya mah tadi. Selanjutnya, kapan saatnya penderita mah harus ke dokter? Bagi bapak ibu, abang kakak semua yang mungkin merasa dirinya menderita penyakit mah, boleh nih didengarkan apa saja gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh kalian semua apabila ingin datang ke dokter untuk memeriksakan dirinya dalam penyakit lambung ini. Baiklah, yang akan menjelaskannya adalah Nanda Amelia Pratiwi. Kepada Nanda dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kapan harus pasien datang ke dokter. Yang pertama, jika pasien mengalami rasa sakit pada ulu hati secara terus-menerus, feses pasien berwarna hitam. Yang ketiga, pasien mengalami muntah berdarah. Yang keempat, ketidaknyamanan pasien saat tidur karena naiknya isi lambung ke tenggorokan. Selanjutnya, penurunan berat badan secara drastis, pasien mengalami sesak nafas dan kesusahan untuk menelan disfagia atau air liur. Gejala sakit mah dapat memburuk ketika pasien melakukan aktivitas fisik secara berlebih. Warna kulit, kuku, dan putih mata menguning, dan juga pasien mengalami terus berkeringat secara berlebihan. Itulah tadi kapan saatnya kakak ibu atau abang kakak semua harus datang ke dokter untuk memeriksakan dirinya saat merasa mengalami gejala mah tadi. Selanjutnya, mungkin sebelum nih kita menerima atau mengalami gejala mah tadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tercegah dari bahaya penyakit mah ini? Baiklah, pencegahan dari penyakit mah akan
dijelaskan oleh teman saya yaitu Oktaviana Dia Fernanda. Kepada Oktaviana dipersilakan. Nah, bagaimana cara mencegah MAH? Yang pertama yaitu melakukan pola hidup sehat, yaitu menjaga tubuh agar tetap sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, perbanyak olahraga, istirahat yang cukup, mengonsumsi air putih, dan berpikir positif. Yang kedua yaitu jangan berbaring setelah makan. Jadi, usahakan untuk tidak berbaring atau tidur setelah makan karena tidak baik untuk kesehatan lambung. Apalagi setelah kita makan dalam porsi banyak. Jika kita tidur, itu akan menyebabkan meningkatkan lambung meningkat, sehingga cairan dan makanan yang ada di lambung dapat naik kembali ke kerongkongan, seperti muntah. Terus, batasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, seperti kopi-kopian, beralkohol dan soda-soda, minuman bersoda. Selanjutnya itu hindari makanan pantangan. Nah, makanan pantangan ini seperti makanan berlemak, terus makanan yang digoreng, mengandung minyak berlebihan, terus makanan pedas. Selanjutnya itu adalah kendalikan stres. Nah, kita tidak boleh stres karena stres dapat menyebabkan MAH. Seperti yang sudah saya katakan pada melakukan pola hidup sehat, itu untuk berpikir positif. Jadi, kita tidak boleh memikirkan sesuatu berlebihan sehingga menjadi beban pikiran dan kita menjadi stres. Itu tidak boleh. Terus, hindari obat yang dapat menyebabkan nyeri lambung seperti penggunaan obat-obat NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drugs seperti ibuprofen dan aspirin dan lain-lainnya. Terus, makan secara perlahan dan dikunyah hingga halus. Sekian dari saya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara mencegah tentang penyakit MAH tadi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakit MAH. Mungkin masih banyak Bapak Ibu semua, abang kakak semua yang masih tidak tahu bagaimana cara mengobati penyakit MAH itu. Padahal dirinya sudah terkontaminasi atau terkena penyakit MAH ini. Untuk cara mengobati penyakit MAH ini terdapat dua cara. Nah, yang pertama adalah cara tradisional dan yang kedua adalah secara kimia. Baiklah, untuk yang secara tradisional akan dijelaskan oleh Naira dan yang secara kimia akan dijelaskan oleh Rania. Kepada keduanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat tradisional. Jadi kita bisa lihat apa saja obat tradisional di sini dikelompokkan berdasarkan manfaat atau kandungannya. Yang pertama ada kunyit, jahe merah, temulawak, temu putih, dan jahe putih. Nah, jadi tanaman obat di sini mengandung polifenol yang yaitu senyawa antioksidan yang bersifat sebagai antiinflamasi. Nah, antioksidan di sini merupakan zat yang dapat mencegah atau mengobati radikal bebas. Nah, antiinflamasi di sini yaitu sifat yang untuk mengurangi radang yang khususnya terjadi pada lambung, yaitu lambung penderita MAH. Selanjutnya ada daun mint, adas manis, akar nabis. Jadi daun mint, adas manis, dan akar nabis ini bermanfaat untuk mengurangi inflamasi, menekan produksi gas pada lambung. Nah, jadi daun mint, akar manis, dan akar nabis ini sangat cocok bagi penderita MAH yang memiliki gangguan seperti perut yang kembung. Jadi dia dapat mengurangi perut kembung si penderita MAH tersebut. Nah, yang terakhir ada royal jelly. Royal jelly di sini bermanfaat untuk melindungi dinding lambung dari erosi atau pengikisan pada lambung itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh sediaan obat tradisional yang diedarkan di pasaran. Ada ulu hati dari PT Sido Muncul dan sari kunyit. Selanjutnya ada SMA, ada Gazero, habis itu ada Mah Salam, ada Mah Gastrol Forte, ada Sisma, ada sari kunyit, ada Lipomah dan Magastrol. Jadi obat-obat di sini berkhasiat untuk penderita MAH yang memiliki gangguan di lambung seperti nyeri di ulu hati, perut yang begah, habis itu rasa sesak pada dada, dan heartburn, serta gejala-gejala MAH yang lainnya bisa dapat
diatasi atau diobati dengan sediaan berikut ini. Selanjutnya ada ramuan jamu untuk penyakit MAH. Nah, bahan-bahannya di sini ada kunyit, kencur, jahe merah, temulawak, lempuyang, gula aren, dan air. Cara pengerjaannya, cara pembuatannya dengan cara cuci dan bersihkan semua bahan-bahan tersebut dan dipotong kecil-kecil atau di blender. Jamu temulawak atau jamu sehat lambung, langkah memasaknya ini yaitu blender semua bahan dengan air lalu disaring. Jamu temulawak atau jamu sehat lambung ini cara memasaknya adalah dengan masak perasan air tadi, tambahkan gula aren atau bisa juga diganti dengan madu, lalu dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih tadi, matikan kompor dan minum jamu selagi hangat. Sisanya bisa disimpan dalam botol atau masukkan ke dalam kulkas. Jadi ramuan ini bisa diminum sebanyak 1-2 kali minum dalam 1 gelas. Baiklah, bisa dilihat di sini. Berikut ini obat-obatan kimia yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman dapatkan di apotek-apotek terdekat. Nah, kalau yang ini obat-obatan kimia yang tergolong obat keras yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman dapatkan di apotek, tetapi untuk mendapatkan obat ini harus menggunakan resep dokter. Karena apoteker hanya dapat menyerahkan obat keras atas resep dari dokter, dan jika obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya pengawasan atau tanpa adanya resep dokter akan menimbulkan efek berbahaya dan konsumen mungkin saja memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu. Baiklah, kemungkinan itulah tadi penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kakak ibu, abang-abang sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya. Selagi masih ada waktu, kita ada kesempatan bertemu di sini supaya bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masing-masingnya. Dipersilakan bila ingin bertanya. Yang di belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rufaida dari kelas 11 Farmasi. Jadi pertanyaan saya, mengapa obat-obat antibiotik dapat menyebabkan penyakit? Terima kasih. Baiklah, tadi siapa lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reisha Rahma Putri dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menanyakan, kan tadi di situ ada obat tradisional yaitu mengurangi inflamasi dan mengecilkan produksi asam lambung. Jadi maksudnya mengecilkan produksi asam lambung itu gimana? Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Selain pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Persilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Wadeni dari kelas 11 Farmasi. Jadi pertanyaan saya di sini, kan tadi ada secara tradisional kan, yaitu daun mint. Itu gimana cara mengelolanya dan berapa kali dia dikonsumsi dalam sehari? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadilah. Tadi pertanyaannya adalah mengapa obat antibiotik dapat menyebabkan penyakit MAH. Jadi obat antibiotik ada efek sampingnya. Contohnya clindamycin. Clindamycin merupakan obat antibiotik yang memiliki efek samping. Efek sampingnya nyeri perut, mual atau diare, dan rasa tidak nyaman di perut. Nah, rasa nyaman tidak di perut atau mual itu dapat merusak secara tidak langsung pada lambung. Nah, itu kerusakan pada lambung akan menyebabkan penyakit MAH. Terima kasih. Apakah sudah menjawab dari tadi pertanyaannya, jawabannya?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga tadi dari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengolahan daun mint tadi ya kan, dan bagaimana cara konsumsinya. Ya. Kalau untuk daun mint itu banyak sekali cara pengolahannya. Salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi secara langsung. Daun mintnya itu bisa direbus, nanti airnya akan diminum kan. Untuk cara pengkonsumsiannya itu boleh diminum 1 hari sekali, 2 hari sekali, ataupun 3 hari sekali juga boleh. Tapi pada saat-saat tertentu. Untuk pada saat-saat tertentunya itu pada pagi hari adalah waktu-waktu yang paling bagus dalam pengkonsumsian daun mint tersebut. Dan daun mint ini juga bisa dijadikan teh. Yang pertama-tama itu caranya dikeringkan terlebih dahulu daun mintnya, nanti baru diseduh dengan air hangat, baru dikonsumsi secara langsung airnya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baiklah, untuk yang pertanyaan kedua tadi pada obat tradisional, apa maksudnya mengecilkan produksi asam lambung? Jadi pada obat tersebut memiliki kandungan yang dapat menekan produksi asam lambung. Jadi pada saat kita memiliki atau penderita penyakit mah itu kan asam lambungnya naik tuh, selalu produksi atau disebut juga dengan kelebihan asam lambung. Makanya lambungnya luka, makanya lambungnya nyeri dan ulu hatinya sakit gitu kan. Jadi dengan mengonsumsi obat-obatan tersebut kita bisa meminimalisir rasa sakitnya. Kita bisa menekan rasa sakit atau menghilangkan rasa sakitnya secara permanen apabila dikonsumsi dengan tata cara yang benar dan juga dikonsumsi secara teratur. Apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi. Saya akan menanyakan sesuatu, yaitu apakah obat herbal yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang? Baiklah, saya Rizky Fadli Putra akan menjawab pertanyaan keberapa? Keempat. Tadi pertanyaannya, apakah obat tradisional dapat digunakan dalam jangka panjang? Nah, jawabannya boleh dikonsumsi dalam jangka panjang, asalkan sudah memiliki badan POM dan juga sudah melewati penelitian tertentu yang menyatakan aman bagi manusia jika digunakan. Dan juga bahan-bahan tradisional tersebut tentu saja dibuat dari bahan yang alami, tidak memiliki efek samping dan tidak ada zat aktifnya. Tentu saja boleh digunakan. Dan juga di sini suplemen herbal baru nampak manfaatnya jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berarti manfaatnya nampak jika kita menggunakan secara terus-menerus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jawab pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, apa bisa menjawab pertanyaannya? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin kita tutup saja tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, karena sudah menunjukkan pukul 3.15 juga, sudah hampir 1 jam kita berbincang di sini. Baiklah, bagi Bapak Ibu, Abang, Kakak semua yang ingin bertanya lebih lanjut tentang penyakit mah atau ingin tanya-tanya nih lebih jauh tentang penyakit mah ini, bisa menghubungi kami melalui website, bisa melalui Instagram yang sudah tertera di brosur kami. Nanti bisa dicek ya di brosurnya, itu sudah ada tertera, ada website, bisa Instagram, dan juga ada YouTube bagi yang ingin berkenalan nih dengan SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. Mungkin saya di sini mewakili teman-teman saya yang ada di depan ini ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan, kelakuan, apabila ada jawaban yang masih belum nyampe nih di hati abang, kakak, ibu, bapak sekalian. Baiklah, saya sebagai moderator akan menutup penyuluhan kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Abang Kakak semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah mau nih meluangkan waktunya pada sore hari ini mendengarkan sedikit banyaknya materi kami pada penyuluhan kali ini. Dan juga saya ingin menyampaikan semoga
kedepannya ilmu yang kita bagikan hari ini bersama-sama dapat diaplikasikan pada kehidupan kita bersama, supaya nantinya kita dapat menjaga keluarga kita bersama tentunya dari bahaya penyakit mah. Karena sebuah penyakit itu lebih baik dicegah nih daripada diobati. Karena kalau seandainya udah kita obati, uang kita udah keluar banyak. Sebelum kita mengobatinya, kita lebih baik mencegah dulu nih. Sebelum kita rusak nih badannya, sebelum kita ngabisin uang juga banyak untuk pengobatannya nanti. Jadi kalau bisa sekarang kita mencegahnya, kenapa harus nanti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.